Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali berjumpa untuk kita belajar renungan firman Tuhan dalam renungan 79. Dan tetap belajar untuk bertumbuh dengan cara 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai dalam bacaan Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Tetapi saya hanya membaca ayat 55 sampai 61. Mari Bapak Ibu dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing, kita akan belajar bersama-sama. Lukas 22 ayat 55 sampai 61. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, cepat berkata-kata, ya. Tetap bertumbuh dengan 365 hari yang mengubahkan dengan cara OIA. Mari kita observasi. Tokoh yang tertulis di dalam pembacaan kita hari ini ada Yesus, ada Petrus, ada prajurit yang menangkap Yesus, ada hamba perempuan, juga ada orang-orang yang ikut berdiam di dalam api pada waktu itu. Dan peristiwanya ini terjadi sore menjelang malam, di mana ada di halaman rumah imam besar pada waktu Petrus tidak mengaku Yesus atau menyangkal Yesus. Interpretasi yang kita dapat pelajari dari pembacaan kita hari ini adalah Petrus ini adalah satu sosok atau pribadi yang punya jiwa berkobar-kobar dan terlalu cepat di dalam mengeluarkan statement atau kata-kata. Terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan apa yang dikatakannya seolah-olah dia sanggup melakukannya, ya. Dalam hal semangatnya ini tentu saja mungkin bukan sesuatu yang 100% salah, ya, tetapi kalau kita lihat dan kita cerna ada hal-hal yang dapat kita pandang kurang tepat yang dilakukan oleh Petrus, yaitu dia terlalu cepat berkata-kata. Ayat yang ke-61, kejadian yang sudah dapat menjelaskan bahwa di perikop sebelumnya Petrus menggampangkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia menggampangkan, mengeluarkan ucapan mulutnya itu tanpa pertimbangan, dan itu terbukti ya di ayat yang ke-61 ketika Yesus memandang dia, kemudian dia teringat akan apa yang diucapkannya pada waktu itu. Nah, di ayat yang ke-33 ya misalnya ya kita lihat di ayat 33 ini di perikop sebelumnya ya Bapak Ibu, jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Ayat 34, tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Ini luar biasa Bapak Ibu, sekecil apapun yang dilakukan oleh Petrus, Yesus sudah mengetahui sebelum terjadi. Tetapi Petrus ini dikatakan, "Tidak Tuhan, aku pasti akan selalu mengikut engkau." Ya, kalau Bapak Ibu juga pernah menonton film ini ya, bagaimana Petrus dengan gigih, "Saya tidak akan menyangkal Tuhan, saya rela mati untuk Tuhan, saya mau sekalipun masuk penjara, aku tidak akan meninggalkan Tuhan." Tetapi kenyataannya di ayat yang ke-61 ini, ketika Yesus berpaling memandang setelah Petrus menyangkal dan ayam berkokok 3 kali, maka disitulah
Petrus tahu benar bahwa ternyata dia terlalu cepat berkata-kata, terlalu cepat mengeluarkan pengucapan-pengucapan yang dia sendiri belum tahu akan terjadi seperti apa dan akan melakukan apa. Itu sebabnya apa yang dikatakan Yesus ini tepat. Petrus yang berapi-api mengatakan rela masuk penjara, rela mati bersama dengan Yesus. Itu benar tidak dilakukan Petrus seperti yang diucapkan sebelumnya. Ya, Petrus menyangkal kalau dia kenal dengan Yesus. Beberapa hal tentang berkata-kata, Bapak Ibu, kalau kita belajar dari sikap kata-kata yang diucapkan oleh Petrus terlalu cepat, itu menjadi pelajaran penting bagi kita, ya. Beberapa hal tentang berkata-kata yang saya catat. Apa yang kita katakan itu adalah sebuah doa. Apa yang kita katakan itu juga bisa bermakna kita punya harapan. Apa yang kita katakan itu juga bisa mengandung janji atau nasar. Apa yang kita katakan dapat menentukan kebenaran atau kebohongan. Apa yang kita katakan bisa membangun juga bisa meruntuhkan. Banyak berkata-kata akan banyak melakukan pelanggaran, dan itu tertulis juga di dalam firman Tuhan. Nah, dari apa yang kita pelajari tentang kata-kata ini Bapak Ibu, kita lihat dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jangan terlalu cepat berkata-kata, apalagi kata-kata yang penuh dengan kesia-siaan dikatakan itu akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Ayat yang ke-37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berhati-hatilah dalam kita berkata-kata Bapak Ibu, ya. Petrus sebagai contoh terlalu cepat berkata-kata, namun pada akhirnya dia tidak dapat menepatinya atau tidak dapat melakukannya. Aplikasi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran penting bagi kita tentang bagaimana saya harus berkata-kata. Seharusnya seperti apakah bentuk kata-kata saya, ucapan-ucapan saya, ya. Aplikasinya bagi kita adalah pikirkan sebelum kita berkata-kata. Apakah yang akan saya katakan ini benar? Apakah yang akan saya ucapkan ini saya bisa menepatinya? Apakah yang saya akan ucapkan, yang akan saya katakan ini melukai hati orang atau memberkati orang? Ya, harus dipikirkan sebelum kita berkata-kata. Yang berikutnya, jangan memperkatakan perkataan yang sia-sia, karena perkataan yang sia-sia itu tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pastikan apa yang akan engkau katakan itu dapat engkau lakukan. Pastikan apa yang akan engkau katakan itu juga adalah merupakan sesuatu yang menguatkan bagi kehidupan orang. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79. Saya percaya bahwa setiap renungan firman Tuhan itu bersifat memberkati kita, menguatkan, meneguhkan. Apabila kita ada di dalam kesalahan, Dia juga akan membenarkan, membetulkan kesalahan kita supaya kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79, dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita akan bersama-sama menerima renungan firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu yang melebihi apapun. Biarlah kehidupan kami juga memancarkan kemuliaan Tuhan, kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Biarlah melalui kata-kata yang kami ucapkan seperti firman-Mu, agar kami mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang menjadi berkat, dan setiap perkataan-perkataan kami adalah memperkatakan yang baik, dan kami dapat mengerjakan dari apa yang kami katakan. Terima kasih, Kau memberkati kami semua. Teguhkanlah pada kami umat-umat-Mu janji-Mu,
yang berlaku bagi kami yang takut kepadamu. Lalukanlah celah kami umat-umatmu yang menggentarkan kami, karena hukum-hukummu adalah baik. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.